Oke, ketemu lagi di channel Pak Puang Family. Kali ini dalam konten tips makan sahur yang bagus saat kita menjalankan ibadah puasa. Jadi sebenarnya eh, Rasulullah Nabi Muhammad itu sudah memberikan keteladanan, contoh dalam hadisnya bahwa kalau kita puasa ini dianjurkan untuk disunahkan untuk makan sahur. Jadi makan sahur ini hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah. Jadi sunnah kalau kita lakukan berarti itu pahala. Orang berpuasa bulan Ramadan ini hukumnya wajib. Jadi kalau ditambah dengan amalan sunnah yaitu bulan suci makan sahur ya, makan sahur ini kita mendapat pahala tambahan ya. Ini secara syar'inya begitu. Tetapi kalau kita nilai dari sisi ilmu kesehatan ya, makan sahur ini kan termasuk ini bekal ya, bekal nutrisi. Apalagi ada tambahan lagi, makan sahur yang baik itu adalah diakhirkan. Jadi menjelang imsak. Jadi imsak sekarang di tempat saya di Jember ini jam 4.10 ya. Kalau jam 4.10 kita berarti makan jam 4. Nanti menjelang akhir ya. Dan ini saya punya tips ya supaya kita bisa makan sahur dengan enak ya. Ini saya punya tips ya, punya cara untuk supaya kita semangat dalam makan sahur. Tips saya begini, jadi kita bangun, memang bangun yang bagus adalah sepertiga malam. Jadi sepertiga malam itu kalau menurut perkiraan saya adalah sekitar jam 3. Nah, jam 3 kita bangun ya. Nah, setelah bangun yang pertama kita harus lakukan, kalau saya supaya langsung fresh, langsung segar ya, saya harus mandi ya. Jadi saya mandi, dan saya kalau mandi ini mandinya ya termasuk rambut saya ini kena air. Nah, kena air, jadi segar ya. Lah, supaya tidak terlalu dingin, air yang kita pakai ini adalah air yang langsung dari pompa, dari sumur ya, dari pompa ya, dari pom ya, dari kita langsung airnya itu tidak dingin tapi hangat ya. Yang pertama itu, setelah kita mandi ya, yang kita lakukan, kalau saya sholat dulu, jadi senam dulu. Kita sholat lahir dulu ya, ibaratnya senam ya. Nah, setelah kita mandi, kita sholat, kita makan ya, kita makan sahur ya. Ini sudah enak, apalagi biasanya istri saya itu menyiapkan dengan yang hangat-hangat ya. Jadi misalnya susu hangat ya. Tapi biasanya saya dahulu dengan air dulu ya. Saya minum air dulu, beberapa teguk air, saya baru minum susu hangat ya. Biasanya begitu. Setelah itu baru saya makan sahur ya, makan sahur. Nah, makan sahur yang baik ya, menu sahur yang baik ini adalah istilahnya menu raja. Menu raja itu artinya segalanya ada. Bukan berarti mewah ya. Yang penting gizi itu gizi seimbang, semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Jadi lengkap itu artinya ya kebutuhan kita yang kita pokok adalah ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral ya. Semuanya harus ada ya. Nah, saya kebiasaan di sini mesti ada semuanya itu ya. Jadi walaupun kita ndak harus mahal ya, kita buah itu ndak harus yang mahal-mahal ya. Kita bisa pepaya, bisa pisang ya. Dan itu kalau saya ada nanas, ada kelengkeng ya. Dan itu kita nggak beli ya. Mungkin yang lain-lain kadang ya beli, tapi walaupun kita nggak beli itu bisa ya. Kalau saya orang petani, ini nggak beli, gitu-gitu itu nggak beli. Karbohidrat juga nggak beli, beras juga nggak beli ya. Yang beli itu hanya garam sama terasi. Jadi lengkap ya, jadi menunya lengkap. Jadi ada karbohidrat, nasi ya, ada protein ini kalau saya paling suka itu ya tahu, tempe, ya telur,
ikan ya, ikan asin, ikan pindang, ikan laut ya, atau ikan apa saja ya. Ada daging ya, itu terserah. Tapi kalau saya daging enggak begitu suka, saya sukanya ikan ya. Jadi itu ada lemak ya, ada vitamin. Vitaminnya itu ya sayur sama buah itu vitamin. Nah, terus masuk juga ada mineral, mineralnya itu air. Nah, di samping itu kita juga ada susu ya. Susu ini termasuk penyempurna. Kalau dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna, sempurnanya itu dengan minum susu. Karena susu ini apa? Kandungannya kan kalsium, ada lemak, ada protein juga. Tapi ini kalsium itu kita dapatkan dari susu. Karena susu itu untuk kesehatan tulang ya. Soalnya kita, apalagi saya ini umurnya sudah 55. Terus istri saya ini 45. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita nggak makan dengan menu yang lengkap ya, gizi seimbang, nanti kita kesehatan ini akan menurun perlahan. Tapi kalau kita bisa makan dan minum yang baik ya, gizi seimbang, insya Allah nanti walaupun kita tua, kita ini tetap sehat dan bugar. Sehat dan bugar ini adalah karunia yang paling nomor 1. Jadi yang penting sehat dan bahagia, ini prinsip saya. Jadi orang itu harus sehat dan bahagia. Nah, sehat itu dari mana kita dapatkan? Salah satunya adalah dari pola hidup. Pola hidup salah satunya apa? Dari pola makan. Ya. Dan makan kita jangan berlebihan. Jadi kan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita jangan makan kalau belum lapar ya. Dan kita harus berhenti makan sebelum kenyang. Ya, itu artinya begini. Jadi kalau saya makan, saya tidak pernah kenyang. Karena katanya makanan ini dibagi 3 kan, perut kita ini ada makanan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi ini tuh bernafas. Sehingga kita makan jangan sampai kenyang. Kita makan tidak kenyang ya, itu nanti setelah minum ini agak kenyang. Dan jangan kenyang memang, jadi sedengan gitu ya, sedang gitu ya. Nah, kalau kita makan tidak kenyang ya, ini kita beraktivitas enak. Saya tadi pagi setelah makan sahur saya ke masjid. Setelah ke masjid ini saya terbiasa dengan bergerak. Saya dengan sepeda ya. Dengan sepeda karena menurut saya kita harus bergerak. Jangan sampai kita boleh ya maju menggunakan teknologi boleh ya, tapi kita jangan terbuai dengan teknologi. Kalau kita terbuai dengan teknologi, kita manja ya, akhirnya kita nanti akan fungsi organ tubuh kita ini akan menurun. Ya. Kalau udah menurun, makin lama menurun, nanti udah fungsi organ menurun, kebugaran menurun, imunitas menurun, nanti penyakit ini akan banyak, gangguan secara fisik ini akan banyak. Paling enggak penyakit degeneratif ini kita dapatkan. Jadi penyakit yang enggak ada virusnya, enggak ada bakteri, tapi kita sakit. Kadang kita linu, kadang mungkin gangguan pembuluh darah. Ini semuanya adalah penyakit-penyakit yang sebenarnya enggak ada virusnya. Tapi karena mager, malas gerak. Ya. Jadi kalau kita masih mau makan, kita harus mau gerak, jangan manja. Oke ya. Jadi begitu. Ini yang jelas saya sampaikan. Ini tipsnya orang berpuasa supaya kita itu bugar ya. Kita harus sahur itu tipsnya seperti itu. Yang pertama, bangunnya harus pagi. Setelah bangun pagi kita harus mandi. Setelah itu olahraga, sholat lail. Jadi sholat malam itu olahraganya. Setelah itu baru kita lakukan makan sahur. Jadi kalau kita sudah mandi, sudah segar, kita sholat, sudah bergerak ya, kita makan ini selera. Nah, semoga friend-friendku semuanya, netizen seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, ini bisa, terutama umat Islam ya, saya selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan ya, selama 1 bulan penuh ya. Jadi begitulah tipsnya supaya kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Jadi saya walaupun puasa ini tidak ada masalah. Karena apa? Energi sudah full ya. Bensinnya penuh ini, bahan bakarnya sudah penuh. Jadi saya beraktivitas ini tetap semangat ya. Oke, nanti akan saya sampaikan dengan tips-tips yang lainnya ya. Supaya kita tidak lemas, tidak
tidak malas ya. Ini ada tipsnya supaya kita bulan Ramadan dan tidak produktivitas kita tetap. Jadi saya ini walaupun bulan Ramadan saya tidak ada masalah, saya tidak lemes, saya tidak malas, saya tetap semangat. Oke, terima kasih friend-friendku semuanya. Jangan lupa subscribe, like dan komennya, dan bisa nanti akan saya sampaikan titik yang lain. Untuk barangkali ada sharing-sharing bisa, masukan bisa, atau mungkin pertanyaan bisa, karena saya sudah berumur 50 tahun ya, saya sudah banyak makan asam dan garam, banyak pengalaman hidup dalam kehidupan ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di konten-konten yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.